pendeta Agung ini setelah menyelesaikan S2-nya, konsentrasinya adalah pembibelan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Inilah kelebihan beliau. Makanya sampai hari ini belum menikah kan? Iya. Belum, karena dia konsentrasinya untuk melakukan pembibelan kepada binatang-binatang. Nah, saya sarankan beliau ini juga ajak Pak Bom gitu. Kesannya setelah melakukan pembibelan kepada binatang, enak mana dibandingkan mengajarkan Bibel kepada manusia, Pendeta Agung? Masih mending binatang, masih nurut daripada manusia. Tuh, coba deh. Lebih mending binatang, lebih nurut. Pencapaian sangat luar biasa yang harusnya pendeta-pendeta ini ikutin. Kambing, kucing, serentak enggak mereka? Berubah enggak suara kucingnya menjadi suara? Pasti. Kalau gitu. kami, suaranya ya gitu. Apa katanya? Nyanyi, kalau saya nyanyi ikut nyanyi. Gitu. Oh iya, luar biasa kambingnya. Iya. Kalau kucing ikut juga nyanyi? Kadang mau, kadang enggak. Oh, tapi kambing yang paling rajin menyanyi ya, panggil meme ya. Meme. Asal jangan kambingnya salah huruf aja sih. Sebenarnya terjemahannya walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah sesuatu hal yang bisa digapai atau dirampas, Pak. Jadi ini sebenarnya apple to apple dengan Adam yang pertama. Gitu. Adam yang pertama itu kalau dia pengen menjadi seperti Allah, dia dihancurkan, Pak. Dia dibinasakan. Itu bohong itu. Ada yang bilang Adam tuh akhirnya ditebus loh, karena dia dipakaikan pakaian dari kulit binatang. Kalau tafsir seperti itu salah itu, Pak. Karena apa? Kalau Adam itu dipakaikan pakaian dari kulit binatang, maka sebenarnya dia telah dianggap oleh Tuhan sama dengan binatang. Ada di Pengkhotbah 3 ayat 19, Pak. Allah berkata kepada manusia bahwa manusia itu adalah binatang. Nah, termnya apa? Mereka yang berbuat jahat, yang melanggar perintah Allah. Nah, si Adam ini kan, Bapak pasti setuju dengan saya, Adam ini melanggar perintah Allah, toh, Pak? Kan dia memakan itu kan, memakan buah itu. Dia melanggar perintah Tuhan. Lah kok bisa kemudian ditafsirkan, setelah diberikan pakaian dari kulit binatang itu tandanya penebusan. Nah, itu kan bukan. Di kulit binatang artinya Allah itu melihat, wah ini kelakuan Anda seperti binatang, makanya diusir pergi dari taman. Kalau itu melambangkan penebusan, artinya Adam dosanya diampuni kan? Kenapa diusir dari taman Eden? Nah begitu, Pak. Nah begitu pula Yesus, Pak. Yesus kok Paulus dengan, kalau saya sih ngomongnya begini ya, wah Paulus ini kurang ajar kalau bagi saya dulu ya. Karena apa? Paulus itu menyetarakan Yesus itu dengan Adam, loh, kurang ajar loh, Pak. Karena dia itu kan sebenarnya Tuhan. Nah kalau kita melihat bahasa aslinya ini, Pak, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah bukan milik yang harus dipertahankan, Pak, bahasa aslinya bukan. Tapi sesuatu yang bisa dirampas. Nah, kalau Bapak baca KJV-nya itu ada robbery. Robbery itu kan rampok, Pak, berarti. Nah, dari kata bahasa Inggrisnya aja udah kelihatan itu. Jadi tidak ada kesetaraan milik yang harus dipertahankan, itu tidak ada. Gitu. Jadi harpaknon itu artinya sesuatu yang bisa digapai atau sesuatu yang bisa dirampas. Jadi dia Yesus Kristus ini berbuat sesuatu yang tidak sama dengan Adam.
Gitu. Jadi Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang mungkin untuk dirampok, itu tidak menganggap. Gitu. Jadi Yesus ya kalau begini Pak, Yesus kan ngomong Bapa lebih besar dari aku. Bapa lebih besar dari aku. Lah kok sama agama Kristen pada umumnya dibuatlah itu menjadi saksi Yehova. Begitu kan? Wah, Anda saksi Yehova gitu kan. Wah, langsung siapa Arius di anatema. Wah, dikucilkan, dihancurkan. Begitu ngomong. Lah kalau mestinya, kalau saya diskusi dengan orang ya gitu, kalau mestinya Yesus itu sebelum dia berangkat ke surga kembali, dia harusnya meralat firman-Nya. Dengar ya, saya sudah dengar ya, Bapa sudah tidak lebih besar dari aku. Bapa sudah setara dengan saya, gitu ya. Ya, supaya tidak menimbulkan perpecahan kan, Pak, betul? Betul. Ya harusnya dia meralat supaya kita di sini nggak bertengkar begitu. Kristen yang ini ngomong Bapa lebih besar dari aku. Oh, saksi Yehova Anda. Nah, gitu. Ya, padahal itu Yesus sendiri yang ngomong gitu. Nah, inilah justru seolah-olah orang yang mengajarkan kesetaraan itu, ini saya yang asli nih. Padahal itu mengubah perkataan Yesus. Coba, kok bisanya dia berdiri sebagai yang mengaku sebagai yang asli? Kan kita tidak boleh mengubah perkataan Yesus, Pak. Begitu. Iya betul. Kalau saya sih tidak berani mengubah perkataan ya. Maksudnya mengubah perkataan Yesus, ya sampaikan apa adanya. Kalau mengubah dan menambahi ya saya nggak berani. Jadi selama-lamanya Bapak lebih besar daripada Yesus kan gitu. Iya. Intinya di situ. Nah, tapi kalau saya ngomong gini, saya ngaku Kristen, oh Anda saksi Yehova, gitu. Anda saksi Yehova, kan ajarannya agak berbeda. Karena memang benar sih, Yesus harus meralat perkataannya. Aku sekarang ini sudah setara sama besar sama Bapak kan gitu. Iya. Ya, ternyata Paulus itu tidak mengajarkan kesetaraan dengan Bapak kan, Pak. Gitu. Setelah kita tahu ayat yang tadi, setelah saya pelajari, bahasa aslinya seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang bilang Yesus itu ciptaan atau bukan. Nah kalau saya jawabnya mudah saja, Yesus ciptaan yang maksudnya dia tuh ciptaan yang pertama. Kalau dia diomongin Bapa yang kekal kan Pak, saya lupa tuh dia diomongin Bapa yang kekal tuh di mana gitu ya. Wah, Bapa yang kekal berarti dia sama dengan ini dong, sama dengan Bapa gitu. Nah, Bapa yang kekal itu maksudnya kan ada Bapa orang beriman itu kan Abraham ya Pak ya. Nah, Yesus kalau dia dibilang Bapa yang kekal artinya dia itu Bapa dari orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Maksudnya yang pertama begitu. Makanya di Wahyu 3 itu dikatakan Sang Amin itu Pak ya. Meskipun kalau teman dari saudara Muslim menyatakan bahwa Sang Amin itu adalah Nabi Muhammad, tapi kalau yang saya melihatnya itu ditafsirkan sebagai Yesus. Sang Amin permulaan dari ciptaan Allah. Itu bukan ciptaan Allah maksudnya sebelum langit dan bumi segala macam, bukan Pak. Tapi ciptaan Allah maksudnya ciptaan baru, manusia baru Pak. Gitu. Manusia baru yang hidupnya bisa berkenan di hadapan Bapa itu. Kalau dulu yang pertama kan prototipenya rusak. Adam itu mengajarkan yang salah, membunuh, anak-anaknya bisa membunuh. Tapi kalau dengan prototipe yang baru ini, ciptaan yang semula ini, nah itu kita bisa hidup kudus, hidup soleh, begitu Pak kira-kira. Iya, Masya Allah sih. Kalau saya intinya bahwasanya Yesus ini tidak sampai pada derajat keilahian. Dia hanya pengantara manusia untuk sampai kepada pencipta kan gitu. Paulus juga bilang gini Pak, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya Pak. Iya. Saya lupa ayat mana itu. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya kalau dia ilahi, seperti yang saya bilang, Adam yang pertama itu bisa protes Pak. Adam yang pertama kan
full manusia. Kalau Adam yang terakhir 100% manusia 100% Tuhan, atau full manusia full Tuhan. Kalau saya jadi Adam yang pertama, nanti waktu penghakiman saya protes. Tuhan, kenapa Engkau menjadikan saya full manusia? Ya saya gagal lah menjadi manusia pertama. Itu manusia yang itu Adam yang akhir berhasil karena dia full Allah juga. Nah itu kalau itu logikanya seperti itu kan Pak. Gitu. Kalau saya jadi Adam yang pertama saya protes tuh. Gitu. Protes. Aku yang pertama, aku yang mewaris yang menuzulkan anak-anak keturunanku. Aku pula yang tidak sepenuhnya Allah juga kan gitu. Iya. Iya. Harusnya aku sepenuhnya supaya keturunanku. Perintahnya beranak cucu dan bertambah banyak itu sebenarnya bahasa aslinya itu be fruitful. Sama dengan Yesus selalu bilang berbuahlah supaya buahmu tetap. Nah itu aslinya bukan beranak cucu dan bertambah banyak, Pak. Karena konsekuensinya kalau beranak cucu dan bertambah banyak, mohon maaf, Yesus dan Paulus pun tidak sedang melaksanakan firman Tuhan berarti, karena mereka tidak menikah dan tidak berketurunan. Gitu. Nah itu bahasa aslinya beranak cuculah dan bertambah banyak itu sebenarnya be fruitful. Maksudnya Adam yang pertama mendapat perintah untuk berbuah. Adam yang akhir juga mendapat perintah untuk berbuah supaya buahnya tetap dan dirasakan oleh orang lain. Seperti itu Pak. Iya. Keren sih. Makasih Pak. Artinya bahwa memang Yesus ini datang untuk sebagai juru selamat bagi dia yang mau mengikuti langkah jejak beliau dan tidak kemudian mendudukkan Yesus ini sesuai dengan di luar daripada kesaksian dia tentang dirinya. Kan gitu. Betul Pak. Jadi hodos jalan keselamatan atau jalan kebenaran itu ya memang jalan yang harus kita tempuh juga sama gitu. Sebagaimana dia telah menempuh gitu. Itu sih Pak. Iya. Oke, saudara, baik. Luar biasa kasih, diskusinya Pak. pada sore hari ini. Iya, kita diskusi sehat lagi, terus. Pak. Baik. Sehat. Makasih saudara Destan. Oke, kita naikkan lagi teman-teman kita ya non muslim yang lainnya. Luar biasa teman kita tadi ya. Ya, saya sebenarnya jujur juga ya teman-teman, mendapatkan dua mata rantai pengajaran Paulus itu. Paulus itu mengatakan Yesus itu sebagai kurios, dan belum pernah Paulus ini mendudukkan Yesusnya secara langsung sebagai Theos, gitu kan ya. Meskipun aura dari ajaran-ajarannya ini cenderung menghantarkan manusia untuk mendudukkan Yesus ini setara dengan Elohim. Apabila yang menelaah atau yang menerima ini hanya berdasarkan doktrin saja. Tapi kalau ditelaah secara cermat, Paulus pun sebenarnya memiliki dua sisi pengajaran. Itulah mungkin yang dirangkai oleh Paulus sendiri di dalam curhatan dia di Roma 7 yang sering kita bahas, yang biasa kita bahas, bahwa di dalam diri Paulus itu ada dua pengajaran. Ada pengajaran Elohim, yaitu yang tunduk kepada hukum-hukum Elohim, dan ada yang pengajaran yang tunduk kepada hukum dosa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Paulus mengajarkan Yesus adalah kurios, yaitu dia sedang mengikuti apa yang menjadi pola hukum Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Tapi kalau dikatakan sisi lain, yaitu hukum dosa, nah itu lagi tuh yang kemudian kita harus jeli melihat. Harus benar-benar jeli melihat. Karena kalau tidak, kita bisa terjerumus mendudukkan Yesus ini yang adalah utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Apalagi
ditambah dengan terjemahan yang ada di Indonesia ini, itu mengarahkan manusia mendudukkan Yesus hakikat atau setara dengan pencipta, yang orang Yahudi sebutkan dengan sebutan Yehova atau Hasem. Jadi memang harus berhati-hati teman-teman, karena ada pengajaran yang berasal dari satu sumber, di mana satu sumber ini dalam dirinya ada dua pribadi. Antara hukum Tuhan dan hukum dosa bekerja sama-sama. Bahkan terlalu berani beliau mengatakan bahwa apa yang kukerjakan adalah apa yang aku tidak kehendaki. Apa yang tidak aku kehendaki itulah yang dilakukan oleh tubuhku. Dan aku sebenarnya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh tubuhku tersebut. Aku melakukan pekerjaan yang tidak aku kehendaki, yaitu pekerjaan yang dikuasai oleh dosa menurut dia. Itu di Roma 7 ya teman-teman, bisa kita baca. Halo, selamat sore. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kami bisa berdiskusi dengan Abang Zuma yang kami selalu rindukan. Kami Alhamdulillah dari Demak dan selalu mensupport dan mengetep-tep walaupun sedikit kami. Saya malah mau nangis ingat Bang Juma. Mohon maaf, izin turun. Iya bang, makasih loh, makasih. Iya. Bang. Abang di mana ini? Saya di Demak, Jawa Tengah, Bang. Jawa Tengah, iya. Ini juga belum ada teman-teman yang minta permintaan. Masih kosong, masih kosong, masih ngintip-ngintip teman-teman kita yang non Muslim. Ya, salam kenal Abang. Salam Siap, kenal. siap. Salam kenal juga abang. Jangan lupa kalau ke Demak mampir ke tempat saya Bang. Insya Allah, insya Allah. Dengan senang hati kalau Bang Juma ke Demak mampir di tempat saya. Kami akan Baik. Baik bang, makasih banyak sebelumnya abangku. Ya, Terima kasih banyak. Ya, salam Siap. kenal. Selalu tetap berjuang, semangat. Iya, tetap semangat bang, selalu semangat. Meskipun ya masih terkantuk-kantuk, tapi yang pasti selalu semangat. Bagaimana bisa memberitakan kebenaran dan orang-orang dapat menerima kebenaran itu kan gitu. Iya Bang. Iya, salam sama keluarga bang di sana. Waalaikumsalam. Siap Bang. Salam kembali juga buat keluarga Siap. yang di sana ya Bang ya. Insya Allah. Selalu dalam istiqomah ya Bang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang, izin turun kami. Makasih bang, makasih, sehat terus abang, panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudara Kristen sejati. Selamat sore Bang Zuma. Iya, silakan buka kameranya bang. Bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi? Ya, Tema apa ini Bang? pengikut Yesus palsu. Aduh, kok temanya begini Bang? Buka kameranya bang. Temanya itu. Buka kamera. Temanya itu tidak relevan untuk zaman sekarang Zuma. Ya justru relevan karena sekaranglah kita bisa memetik hasil daripada nasihat-nasihat Yesus pada masa itu, bahwa pada akhir zaman banyak orang yang kemudian mengaku mengikuti Yesus tapi yang mereka ikuti Yesus palsu kan gitu. Oke, saya ikuti Bang Zuma. Oke, silakan buka. Silakan bang. Pengikut Yesus palsu. Yang asli bagaimana Bang? Kalau yang asli itu jelas mengikuti apa yang Yesus kerjakan ketika mereka hidup, mendudukkan Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Seperti siapa kira-kira Bang? Murid-muridnya yang Yesus sendiri sampaikan di dalam Yohanes. Iya, yang ada. Yesus Bang. Iya, yang ada di dalam Yohanes 17:8, segala firman engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi murid-muridnya percaya Yesus itu utusan.
tidak lebih. Itu yang asli tuh. Tapi hari ini saya menemukan adanya orang-orang yang mengaku pengikut tapi malah menuhankan dia, menyembah dia, mengilahkan. Kayaknya Mungkin itu bukan jawaban Bang Zuma. itu yang setahu saya, Bang. Itu tidak memberi jawaban tentang judul Bang Zuma. Ya sudah, kalau begitu coba saudara terangkan ke saya siapa pengikut Yesus palsu itu. Loh, pengikut Yesus itu apa yang Yesus perintahkan? Iya, apa yang Kristen Pergilah lakukan ke hari ini? seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, Bang Oke. Juma nggak masuk di sini, Bang Juma kan tidak dibaptis begitu, Bang. Gimana, Bang? Oke, baik. Oke. Abang Juma kok bingung sendiri gimana? Enggak, saya enggak bingung. Saya enggak bingung. bingung, Bang. Belum Ya. apa-apa kok Ja- bingung. Jadi saya tidak dibaptis, berarti saya bukan pengikut Yesus. Iya, Bang, betul. Begini, Bang. Nah, sekarang yang Dengar dulu, Bang. sekarang ini Dengar dulu lah. sekarang ini ketika saya bukan Baptisan pengikut Yesus, itu menandakan- ketika saya ini Aduh. ketika Oke, saya kamu bukan ngomong dulu lah. ketika saya bukan pengikut Yesus, saya keluar dari kelompok pengikut Yesus palsu. Anda dibaptis. Anda dibaptis berarti Anda pengikut Yesus. Sekarang kita tinggal deteksi Anda pengikut yang Yesus asli atau palsu gitu kan? Iya kan? Betul? Pengikut Yesus itu, Bang, harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Oke. Sekarang tolong Seperti yang saya tunjukkan katakan tadi, perintah Yesus yang mana? Pergilah ke ujung-ujung dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Bang Oke. cuma tidak masuk murid Yesus Iya, ini, Bang. saya nggak masuk. Abang ini Oke. nggak masuk kategori. Abang nggak Iya, dibaptis yang pertama. saya nggak Yang kedua, masuk. Abang bukan murid Yesus. saya nggak masuk. Abang masih tersesat gitu, maksud saya. Saya nggak masuk, sekaligus saya nggak masuk sebagai pengikut Yesus palsu. Kan gitu. Itu tidak memberi jawaban, Bang Juma. Lah. Gimana sih Bang Juma ini? Sekarang Orang Anda yang ngomong masuk. realistis saja lah, Bang Juma. Sekarang Anda Kalau masuk. asal bunyi, Pak, itu namanya nggak realistis, Bang Juma. Gimana sih, Bang Juma? Sekarang ketika Aku Yesus tanya tadi asli palsu, kamu nggak bisa jawab. Gimana jalan ceritanya, Bang? Sekarang ketika Yesus menasihati murid-muridnya di dalam Matius 4, beliau menasihati orang Yahudi agar orang Yahudi waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya, mengatasnamakan namanya. Nah, itu dia, Bang. Nah, sekarang saya Benar tidak yang Abang pernah. bilang. Sekarang saya bukan pengikutnya. Saudaralah yang mengaku sebagai pengikut. Pertanyaan saya. Yang dimaksudkan itu, Bang. Pertanyaan saya, dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu saya. Enggak nih abang ini, aduh ganti tema lah Bang, enggak cocok kok pakai tema itu. Dengarkan Bang. saya. Jangan Dengarkan memberi saya, Bang. jawaban. Dengarkan Ya, saya oke, boleh? Oke, saya ikuti mau Bang Juma. Ya, jangan kayak orang gila Bang, bicara sendiri, Ya ketawa udah, sendiri, nanti nggak ada yang lucu. lucu. Lucu aja aku, Bang. Sekarang begini, Yesus yang mana yang Anda ikuti menyembah yang bernama Yesus ini? Yesus yang mana ya, Ma? Yesus yang mana? Saya menyebutkan berulang-ulang kali, Bang. Yesus yang mana yang mengajarkan Anda menyembah oknum Yesus? Silakan. Yesua Hamasia, Bang. Yesua Oke. Hamasia. Oke, Yesus tolong Hamasia itu tunjukkan. artinya apa, Bang? Tunggu dulu, Bang. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah dirinya. Silakan. Bang. Tenang. Pertanyaan itu penting, Bang. Yesua Hamasia itu Ya. artinya yang Saya tidak tanya arti, yang saya tanya Iya, begini. Yesua Oh, Hamasia ya. yang mana? Aku Dengar, ikuti. Yesua yang mana? Yesua yang mana Oh, yang baik, mengajarkan? dengar dulu. Anda saya turunkan kalau Anda tidak mendengarkan saya. Iya. Anda sudah. kelihatan Aku ketakutan, tidak Anda kelihatan ketakutan, Anda kelihatan sangat tidak. Ketawa lagi, ketawa terus. Oke, lanjut. Anda di bawah, nggak perlu di sini. Jadi teman-teman sekalian, orang tadi mengatakan bahwasanya Bang Suma tidak dibaptis.
Artinya Bang Suman tidak masuk dalam kategori pengikut Yesus. Oke, memang bukan pengikut Yesus saya ini. Siapa juga yang mau dibaptis? Yesus sendiri nggak pernah membaptis seorang kok. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Pernah membaptis seorang kok. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Jadi saya tidak perlu dibaptis. Lagian perintah itu muncul dari orang yang keluar dari kuburan. Pergilah ke seluruh dunia. Saya EGP. Emang lu siapa? Yesus tidak pernah masuk ke kubur yang asli ya. Nah sekarang dia masuk di dalam kategori pengikut Yesus. Saya bertanya, kalau kamu pengikut Yesus asli, tolong tunjukkan di mana perintah Yesus asli agar menyembah dirinya di gereja. Nah, cuman apa jawabannya? Dia belum tahu kalau yang dihadapi ini bisa tertawa 20 macam gaya tawa. Dia pancing saya berkelakar. Di mana Yesus asli mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Kan sakit jiwa. Ditanya apa, ketawa aja Sakit terus rasanya. nutupin diri. Iya, tertawa menutupi kelemahan. Takut dia ditanya, takut dia ketahuan kalau dia pengikut Yesus palsu. Ya begitu. Halo saudara pengikut Yesus, kita sapa dulu Bang. Pengikut Iya. Yesus. Ya, selamat sore, salam Bang. Iya, selamat sore Sore. juga. Agak gelap ini, mati lampu di sini. Oke, Mati lampu abangku. oke. Apa lanjut? Yang penting sudah aku muka aku ganteng kok, dia tahu sama Bang Zuma. Ganteng aku ini. Iya, ganteng kali pun. Iya, gimana saudara bisa menjelaskan Aku kepada bukan pengikut kami? Yesus yang palsu. Oke, kalau begitu Anda pengikut Yesus yang asli, kan gitu ya? Iya. Iya. Yesus yang asli pernah nggak mengajarkan menyembah dirinya di gereja? Enggak. Kayaknya. Nggak pernah. Jadi yang Anda ibadahi di hari Minggu itu Yesus mana? Aduh, Tuhan. Ya, Yesus mana Bang? Yesus mana yang Anda ibadahi? Yesus yang Tuhan yang Anda ibadahi hari Minggu. Yesus yang anak Maria, anak manusia ini pernah nggak mengajarkan? Nggak pernah. Berarti Anda pengikut yang palsu, abangku. Enggak. Ah, kan Yesus yang asli kan tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Nah, Anda mengatakan yang Anda sembah Yesus yang Tuhan, berarti itu yang palsu. Karena yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, sementara Kristen tiap hari Minggu kompak menyembah Yesus, berarti yang disembah ini adalah yang palsu, kan begitu, Abang? Begini Bang. Saya ini pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus. Begitu Abang. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Iya, betul. Yesus itu adalah utusan. Oke. Iya. Tertuliskan Anda kan Iya, Anda Advent? Katolik. Oh, Katolik. Baik. Adakah Yesus kemudian mengajarkan orang-orang untuk kemudian tidak bersunat? Saya bersunat, Bang. Bersunat lagi. Oke. Ada nggak Yesus asli mengajarkan pengikutnya makan babi? Saya nggak makan babi, Bang. Tidak ada, Bang. Itu dulu aku, tapi sekarang enggak. Enggak lagi. Ada nggak Yesus yang asli mengajarkan pengikutnya untuk melakukan upacara Natalan? Aku nggak Natal, Bang. Cuma tahun baru aja. Enggak Natalan. Itu dulu. Itu dulu. Iya. Kalau Yesus asli pernah nggak Yesus asli ini menyinggung tentang kepercayaan Katolik?
Kalau aku baca-baca bang, nggak ada sih. Enggak Walaupun ada. Kristen, nggak ada. Enggak ada. Berarti Yesus mana yang mengajarkan Anda untuk menjadi Katolik? Dulu-dulu lah. Dulu-dulu lah. Dulu. Iya, 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 iya. Tapi sekarang, setelah aku baca-baca bang, enggak lagi bang. Aku Oh, enggak lagi. enggak ke situ. Enggak ke Katolik lagi. Sepertinya Iya, iya. sih mau menyeberang rencana. Iya. Iya. Allahu Akbar. Iya. Tapi Oke lah. jembatannya belum jadi bang. Jembatannya belum bagus. Belum bagus jembatannya. Oke. Belum Anda bagus advent jembatannya. namanya. Anda advent berarti bang. Iya, mau dikasih bagus dulu bangku. Iya, 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 iya. Mantap sekali. Kalau Saudara Agung ini dia lulusan S2. S2 teologi. Kalau Saudara Agung. Iya. Dia Aduh. sering Tapi muslim atau bukan. Beliau masih Kristen. Sampai iya. sampai sekarang beliau masih sering melakukan pembibelan, membacakan Bible kepada binatang-binatang. Kayak kucing, ayam, tikus. Ya, maksudnya abang gimana sih? Dia kan ada perintah Binatang. Pamanat Agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, Saudara Pendeta Agung ini sering memberitakan Bible kepada kucing, ayam. Coba tanya kepada kambing. Apakah betul Agung sering Ya, itu yang saya lakukan. Sesuai perintah Tuhan. Tuh. Jadi dia mengambil sisi ajaran lain Amanat Agung itu yang tidak diambil oleh pendeta. Yang saya salut sama beliau karena kambing kucing yang dibibelin dia itu tidak bayar perpuluhan. Tapi beliau betah melakukan pembacaan surah-surah Paulus, Lukas ke kambing-kambing, ayam dan tikus yang ada di sekeliling dia. Benar kan, Saudara Agung? Benar kan? Betul. Nah itu. Gimana pengikut Yesus? Mau juga ikuti jejaknya beliau. Ikhlas dalam pengabdian, mengajarkan Bible kepada puji makhluk-makhluk. mau. Bahkan aku bukan Bible aja. Rencana mau ke Al-Quran, menyeberang ke situ. Iya. Aku mau pakai Bible lagi. Ya, dulu bang, banyak-banyak belajar. Itu dulu. Iya. Aku sering-sering buka-buka Al-Quran apa. Bahkan ayat ada yang aku hafalkan, ayat Al-Quran begitu bang. Masya Apa mau dengar Allah. abang Zuma? Boleh. Oke bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat terakhir itu artinya Sudah. Ayat terakhir itu artinya bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Jadi di ayat sebelumnya itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Bukan jalan engkau yang orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula orang yang sesat. Nah, yang dimurkai di situ Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Gitu loh. Jadi bang, aku diam-diam gitu. Belajar di Diam-diam mana? aja. Aku belajar diam-diam lah. Oh, belajar diam-diam. Aku kan ini ada di situ tertulis bahasa Indonesia kan tertulis biasa kan. Ya artinya memang aku tidak paham. Iya. Tapi nggak seperti ini kan, nggak seperti Saudara Arom kan? Kenapa? Saudara Arum kan tadinya juga begitu. Aku juga belajar mengaji Bang Suma bla 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 bla. Ternyata memang dia Islam, murtad,
pacaran, murtad. Setelah dia murtad, dia berdebat sama aku, ngaku pendeta dia. Setelah berdebat sama aku, ternyata dia kalah, kembali ke Islam. Syahadat, aku yang syahadatkan. Waduh. Gitu. Nah, itulah Bang. Itulah aku Bang. Aku mau jalan lurus, nggak mau belok lagi, nggak mau menengok ke belakang kan. Abang ngerti kan maksud saya bicara? Iya, Gitu paham. Abang. Mantap kali, Bah. Nah, bagaimana kalau kita wawancarai Saudara Agung ini dulu sebentar? Beliau punya pengalaman-pengalaman yang unik, Boleh, menarik. Ya, coba ditanya bagaimana pengalaman setelah beliau melakukan pembacaan Bible kepada binatang-binatang. Mana binatang yang paling sulit mendengarkan Bible-nya? Kambing, sapi, kodok, atau ayam, atau siapa gitu? Silakan, Saudara Agung, Pendeta Agung. Yang jelas curut alias tikus kecil. Oh, itu yang paling sulit mendengarkan Bible. Ya, karena lari-lari. Oh gitu. Mereka nggak mau tenang kalau dibacakan Bible-nya. Iya. Yang paling senang mendengarkan Bible yang mana di antaranya? Ayam atau sapi atau kambing? Kucing. Kucing. Kucing suka mendengar Bible. Ya, cuma bisa meow, meow. Oh, di surat-surat apa aja yang disukai sama kucing? Saya baca itu dalam satu perikop itu satu pasal satu terus dia jawab gini meow meow gitu. Oh, artinya mungkin mengerti meong meong. Tapi paling tidak mereka adem kan, nggak seperti orang kalau di Bibelin malah ribut, biasa kadang lempar kursi sesama jemaat, enggak kan? Nggak, ayam adem ayam. Tapi kalau misalnya Pendeta Agung menyebutkan terkait perpuluhan kepada binatang-binatang ini, ada enggak respon mereka? Misalnya mau mempersembahkan juga 10% dari hasil mereka, seperti tikus menjara roti, menjara keju. Ada enggak tikus-tikus ini mau menyerahkan perpuluhan dari hasil jarahan keju kepada pendeta? Kalau tikus jelas dia makan sendiri, tidak mau bagi-bagi. Oh, iya. Kalau ayam mungkin mau kasih telurnya? Kalau ayam masih mending kasih telurnya. Oh, iya. Berarti cenderung keberhasilan pembacaan Bible itu kepada ayam daripada tikus, curut. Betul. Karena ayam masih menyerahkan telurnya. Ya. Pernah nggak Saudara Agung sebagai lulusan S2 teologi ini memberikan pemberitaan ini kepada Pak Bom bahwa lebih beruntung, lebih dapat keuntungan materi daripada kepada jemaat-jemaat di TikTok kalau melakukan pembacaan Bible kepada kambing, kepada ayam gitu. Pernah nggak sampaikan Bom gitu? Nggak percaya dia. Loh, kok nggak percaya? Harusnya dia melakukan itu daripada. Harusnya kan baca itu. Iya. Karena kalau dia melakukan pembacaan Bible kepada ayam tetangga, bisa jadi ayam tetangga pindah bertelur di halaman belakang rumahnya Pak Bom. Kan betul kan? Iya kan? Iya. Ya. Ini Pak Bom sering bacakan saya Bible. Besok aku bertelur di halaman rumahnya aja deh sebagai persembahan kudus. Kan begitu? Betul. Begitu juga kambing. Begitu kambingnya mau birahi, maksudnya dia ke halaman rumahnya Pak Bom. Cuman yang saya takutkan kalau pemilik kambing mengatakan kambingnya hamil gara-gara Pak Bom. Ini salah paham yang begini yang bagus. Padahal kambingnya hanya ingin mempersembahkan persembahan kudus kepada Pak Bom. Anaknya ingin dikasih 1 ekor atau 2 ekor lah, karena dia sudah berjasa melakukan pembacaan Bible. Kan perintahnya Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan termasuk kambing juga kan? Betul. Nah, Pak Bom kalau sudah mengajarkan Bible kepada kambing, ya kambing ingin memberikan seperti telur tadi, ya bisa jadi kambingnya rajin ke rumah Pak Bom makan rumput, pura-pura gitu. Habis itu dia melahirkan di kandang belakang. Ya itu tadi, cuman takut fitnah aja sih kalau yang punya kambing bilang, ini Pak Bom ini ada main mata dengan kambing saya ini.
Itu yang saya takutkan. Mungkin itulah alasannya kenapa Pak Bom Bom tidak mau mengambil sisi lain pembibelan seperti pendeta agung ini di saat pendeta sibuk melakukan pengumpulan jemaat di gereja. Saudara agung ini malah dia cenderung dia cenderung menurut pengakuan beliau itu biasa ke kebun binatang, ke mana di halaman-halaman rumah yang ada binatang, lalu dinasihati. Yang lucu itu kalau binatang-binatangnya itu bisa duduk rapi, kata beliau waktu itu. Ada bebek, ada kuda, ada ini, duduk rapi mendengarkan pembacaan Bible. Itu masih ingat gak itu waktu itu pendeta agung? Ya, Masih ya? masih. Luar biasa memang, luar biasa. Salut saya. Nah, pengikut Yesus, apakah Anda tidak ingin masuk ke dalam timnya pendeta agung? Aku mau cari yang jalan lurus saja dulu untuk sementara. Oh gitu. Kesemen- Lumayan loh Bang kalau misalnya melakukan pembacaan Bible kepada binatang-binatang seperti singa, harimau. Kan paling Ya. Anda yang dilatih lari pagi sama harimau. Karena aku bukan binatang, Abang. Justru aku nggak mau karena aku bukan binatang, kan aku manusia. Tapi kan perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk kan itu bukan cuma manusia. Termasuk Pak Bom Bom. Pak Bom Bom Nah, itu itu juga kan- kan makhluk juga itu Pak Bom Bom. Gitu loh. Iya, itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia, Abang Zuma. Bukan cuma manusia, di situ dibilang makhluk. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, pendeta agung ini setelah menyelesaikan S2-nya, konsentrasinya adalah pembibelan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Inilah kelebihan beliau. Makanya sampai hari ini belum menikah kan? Iya. Belum, karena dia konsentrasinya untuk melakukan pembibelan kepada binatang-binatang. Nah, saya sarankan beliau ini juga ajak Pak Bom Bom gitu. Oh iya. Asas Iya. Kesannya Aku ini setelah karena- melakukan pembibelan kepada binatang enak mana dibandingkan mengajarkan Bible kepada manusia, pendeta agung? masih mending binatang, masih nurut daripada manusia. Tuh, coba lihat. Lebih mending binatang, lebih nurut. Itu pencapaian yang sangat luar biasa yang harusnya pendeta-pendeta ini ikutin. Tapi hanya satu patokan aku, Abang. Yesus itu adalah utusan. Memang saya ikut pengikut Yesus, tapi bukan untuk menyembahnya. Begitu, Abangku. Iya. Kan Terus sudah aku kenapa? katakan kemarin itu saja. Kenapa nggak mengikuti perintahnya untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk? Gimana saya memberitakan? Abangku semua aja orang jadi pendeta. Masa pendeta saya mau kabar? Bukan, makhluknya ambil posisi kayak Bang Agung ini. Jangan ke manusia bacakan Bible, ke ayam, kodok, semut, kucing. Aku tidak tahu jawab itu, Abang. Aku malah, aduh, gimana ya? Kalau pendeta agung ada berapa di tim pendeta yang konsentrasinya membacakan Bible ke kambing, babi, sapi, anjing? Itu ada berapa orang sekarang yang masuk di komunitas abang ini? Nggak ada yang mau, katanya sesat. Kurang ajar mereka, kurang ajar. Dan Alkitab jelas beritakanlah segala makhluk. Kenapa? Iya. Oh, betul, kurang ajar. Mungkin Itu- karena mereka itu berpikir apa? tidak mendapatkan keuntungan gitu kali. Gimana pengikut Yesus gimana Bang? Begini, kalau di sini kan di Toraja kan orang-orang pintar semua, Bang. Bagaimana kita mau kabarkan Bible di Toraja? Gitu, Abangku.
Iya iya. Kan Kepada abang tahu kepada sendiri. binatang, kepada Di makhluk Toraja lain. Oh di Iya, sini kan? binatangnya di kandang abang, jadi tidak pernah keluar abang. Ya tinggal datang ke kandangnya bacakan Bagaimana Bible kita- di luar. Dia, aduh itu bang lagi kan di sini kan dingin, jadi untuk bangunnya itu malas abangku. Jadi bagaimana ya? Jadi Itu mubazir kan- aja bang. Ka- Kambing-kambing itu cuman yang saya berharap Pendeta Agung ini ke depannya ada nggak nyali beliau untuk membacakan Bible kepada Gondrowo, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Kan mereka juga makhluk. Karena saya Ada tidak nggak? pernah melihat seperti itu, Bang. Gimana? Karena saya sendiri tidak pernah melihat makhluk-makhluk halus seperti itu. Makanya tidak pernah saya injil. Kalau ada pasti. Diinjilin juga. Tapi kan namanya makhluk halus, berarti tidak mesti harus dilihat secara fisik. Anda masuk ke mana, ke hutan rimba atau ke kuburan-kuburan atau ke bangunan tua, bacakan aja di situ, pasti mereka mendengarnya. Kan begitu nanti kelihatan Kalau ketawanya. di sini tidak ada kambing bang. Di mana? Kalau di sini kalau di Toraja tidak ada kambing Bang Zuma, cuma babi banyak. Kalau di Indrekang baru banyak beke kambing kan. Begitu abang. Oh iya iya iya. Iya iya betul. Saudara Boleh Agni saja aku menyebarkan ke sana ke Indrekang. Banyak kambing soalnya di sana Indrekang. ya, tapi jangan sampai penginjilan kepada kambing malah jadi maling kambing juga nanti di Rekang. Mana dong? Iya. Iya kan? Benar nggak? Wah, Iya kan? ini Pendeta Agung. Iya, betul lah bang. Itulah aku takutkan. Sedangkan ini Pendeta Agung kan tidak ada yang mau. Padahal sudah gelar SS. Apalagi saya anak kampung. Mana mereka mau kan? Iya. Betul. Ini Pendeta Agung memang sangat akrab dengan. Ya tinggal satu tantangannya, melakukan penginjilan kepada makhluk-makhluk gaib, penjaga gunung, penjaga kubur. Kalau begitu bang. Oke, kapan ke Toraja bang? Banyak makhluk aneh di sini. Pendeta Agung. Boleh bang. Iya kan? Kalau bagian itu Bang Zuma saja. Kan area sana. Saya pula yang disuruh pergi. Soalnya kalau Bang Zuma di Toraja sudah tidak asing lagi kan, begitu. Jadi Pendeta Agung aja. Ya. Pendeta Belum saja Agung. nanti bisa dijadwalkan ke sana. Iya. Saya nanti butuh ininya Pendeta Agung, PT abang saya ini, saudara saya ini melakukan pembacaan Bible kepada binatang, boleh nggak diposting gitu? Ya nanti ya. Ini akun saya lagi trouble terus. Oh, Setelah ditanya, pernah nggak Pak Pendeta, pernah nggak mengajak kemudian jemaat-jemaat Pak Pendeta ini untuk bernyanyi bersama? Seru itu. pernah Kambing, kucing, serentak enggak mereka? Berubah nggak suara kucingnya menjadi Kalau suara? kambing pasti. Kalau Oh, gitu. kambing, suaranya ya gitu. Apa Kalau katanya? nyanyi, kalau saya nyanyi ikut nyanyi. Gitu. Oh iya luar biasa kambingnya. Iya. Kalau kucing ikut juga nyanyi. Kadang mau, kadang enggak. Oh, Eh, tapi kambing yang paling rajin menyanyi ya, panggil meme ya. Meme. Ada. Asal jangan kambingnya salah huruf aja sih. Pendeta. Ada lagi aku mau ditanyain bang. Kalau Sementara tidak ada, saya begitu. Iya. Oke. Sementara begitu Makasih dulu. banyak abang. Sama-sama di sini juga sudah Terima mau kasih. maghrib. Ya, sama-sama. Ya. Saya doakan mudah-mudahan segera dapat hidayah ya. Oke, Gurunda. Oke. Iya. Saya panggil Gurunda aja ya. Abang Iya. Gurunda. Oke, Mudah-mudahan Gurunda. tahun depan sama-sama kita salat tarawih ya.
Amin, Amin. amin, Amin. 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 Iya. Makasih. Oke, guruku. Oke, makasih saudara. Oke. Salam hangat. Selama kepada selama. Guru Kenapa semangat. sih HP ku hang lagi gurun daya ini HP. Turunin aja ini Allah. Oke, sip. Jadi memang teman-teman sekalian, banyak keanehan yang kita temukan kalau kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada yang tulis di YouTube, penginjilan terhadap kucing, katanya bunyi kucingnya wek. Itu bebek, itu bukan kucing. Lucu kan? Lucu. Teman-teman kita ini lucu. Melakukan pembacaan Bible kepada kucing, kepada tikus. Dan kupikir udah sembuh, ternyata masih seperti yang dulu. Dulu pernah saya bimbing beliau syahadat, masuk Islam, bertahan, ya entah apa-apalah tujuannya kan. Ya pernah syahadat beliau, pendeta agung ini. Dia mengaku pendeta, dia mengaku lulusan S2 teologi. Dulu pernah syahadat, tapi menghilang. Setelah menghilang muncul lagi, mengaku murtad lagi, kata dia. Kenapa murtad? Rindu dengan pembacaan Bible kepada binatang-binatangnya, katanya. Oh ya udah, nggak ada paksaan, kebilang terserah. Yang penting jangan menghujat, jangan menista. Dia begitu. Kalau diskusi ya begitu, mengakui kalau dia itu adalah penginjil, katanya, tapi ke binatang-binatang. Anda dengarkan sendiri kan pengakuannya. Itulah dia. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan waktu 1 jam lebih ya untuk uji coba tema kita ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sebelum kita tutup tema kita ini, kita lanjut sebentar malam. Apakah menarik tema ini? Bisa ya? Iya betul. Taugi Makassar kayak. Menarik kan ya? Nah, kita mencoba untuk sekali lagi memanjakan teman-teman kita. Kita manjakan teman kita pengikut Yesus palsu. Mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan menunjukkan bahwa pengikut Yesus palsu itu adalah entah itu siapa entah itu dibilangnya umat Islam kah atau siapa gitu. Yang penting jangan mereka. Kita tidak berharap mereka lah pengikut Yesus palsu itu. Kalau kita kan memang bukan pengikut, baik yang asli maupun yang palsu kan gitu. Nah mereka lah yang jadi pengikut Yesus. Maka mereka yang harus kita uji apakah asli atau palsu. Gitu teman-teman. Kita tema ini sebentar malam ya. Kalau tema yang kemarin percaya Yesus tidak binasa, 3 hari berturut-turut. Ya alhamdulillah banyak juga yang berdarah-darah kita buat kan ya. Sampai pendeta Suki tadi malam itu pamit turun kan. Padahal dia paling ngotot biasanya. Setelah kita jelaskan terkait percaya kepada Yesus tidak binasa, dan ternyata setelah kita simpulkan orang-orang yang tidak percaya Yesus telah yang menyalib. Artinya salib itu adalah buah karya dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi salib ada di bumi, salib itu sebagai simbol agama di Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak ingin orang selamat, memperoleh hidup kekal dengan percaya kepada Yesus, maka mereka mencoba untuk menghentikan langkah Yesus. Artinya sesuai dengan yang Edis akui bahwa yang mau Yesus disalib itu iblis. Artinya iblis memang nggak mau Yesus itu menyelamatkan manusia, maka dia berupaya untuk membunuhnya. Sebenarnya kalau kita punya punya wawasan yang cukup luas, cakrawala berpikir yang bagus, sebenarnya tema-tema saya itu menghantarkan mereka berpikir, kalau yang kayak begini saja ternyata tidak sampai kepada poin kekristenan yang betul, atau sampai kepada kekristenan yang betul tetapi tidak terurai berdasarkan dengan ajaran Yesus, maka tema-tema Bang Suma itu sebenarnya itu menggugurkan kekristenan secara pelan-pelan. Itu termasuk ini pengikut Yesus palsu. Ini sebenarnya untuk meruntuhkan kemudian kesombongan, kepongahan mereka yang mengatakan, wah kami ini adalah anak-anak Tuhan, kami ini bla bla dan seterusnya. Sebenarnya tema-tema inilah yang meruntuhkan mereka. Kenapa?
Karena mereka tidak akan pernah sanggup untuk membuktikan bahwa mereka lah pengikut Yesus asli itu. Bahkan semakin banyak bicara, akan semakin ketahuan bahwa ya wajarlah mereka kemudian kalau harus menelan pil pahit di mana Yesus mengusir orang-orang yang mengusir setan bermukjizat pakai nama dia, kan gitu. Oke teman-teman sekalian, di sini udah maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah tetap stay sebentar malam. Kita jumpa lagi paling lambat jam 10 waktu Makassar dengan tema yang sama. Kita akan mengajak teman-teman Kristen membuka siapa mereka pengikut Yesus palsu ini. Saya kira sangat menarik teman-teman. Kenapa ini harus kita bawa? Tadi yang saya uraikan Al-Quran surah Al-Ma'idah. Allah kemudian mencerca Nabi Isa dengan pertanyaan, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Berarti memang Allah tahu ada yang menuhankan utusannya, ya kan? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam untuk menuhankan utusan. Ada yang menyembah utusan Tuhan. Al-Quran menguraikan itu. Maka siapakah mereka? Sebentar malam mudah-mudahan bisa terbongkar. Karena yang tadi belum terbongkar. Yang tadi yang terbongkar itu adalah bahwa kambing itu ternyata kalau menyanyi dia lagunya me 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 me. Baru kali ini aku mendengarkan kambing bisa menyebut huruf M. Setahu saya kambing itu bisanya huruf B. Mbe iha. Mbe iha. Mbe iha. Mbe iha. Kok ada kayak kata ihanya di belakang? Oh, itu untuk membedakan antara kambing yang sudah dibacakan pendeta agung dan yang belum dibacakan oleh pendeta agung. Me 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 me. Ini kambing model apa ini ya? Oh, kambing yang sudah menjadi jemaatnya pendeta agung. Mungkin kambing-kambingnya sudah dibaptis, baptis selam, sehingga dia nyanyi me 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 me. Oke teman-teman, kita saling mendoakan. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar malam jam 10 waktu Makassar. Mudah-mudahan sebentar malam kita kedatangan tamu-tamu, para pendeta-pendeta, pastor-pastor yang ingin menjelaskan ini di depan umat Islam dan umat Kristen. Dasar pijakan kita ada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Jadi ini bukan satu arah tapi dua arah. Kenapa pakai nama ini, tema begini? Untuk memanjakan teman-teman kita supaya nyalinya bisa bertambah untuk menghadapi Bang Suma dan timnya. Oke, teman-teman, mohon maaf yang minta yang multi di bawah belum bisa dinaikkan. Di sini mau maghrib, kita mau buka puasa. Mudah-mudahan apa yang disajikan pada sore hari ini bisa ada manfaatnya sama kita semuanya. Dan hal-hal yang kurang baik yang saya uraikan atau ada kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Me 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 me. Kambing bunyi me, berarti kambingnya maaf, mungkin bibirnya pecah-pecah kali. Me, nggak bisa huruf B. B berarti bibir kalau pecah-pecah dia me. Oh iya, kena juga penyakit sariawan. Baik teman-teman, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing bibir pecah-pecah sariawan. Harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Ini dari sini Paulus belajar merampok. Pintar ayat Alkitab. Di sini kan ini kan ngajakan ngerampok ini. Udah itu
2 Petrus 2 ayat 1 sampai itu tergenapi sudah. Dan Kristen no Namboru. Kita tidak usah framing yang lain-lain, bukan sana bukan sini. Tergenapi sudah. Makanya kamu jangan pelintir dosa kamu Faruk, mempelintir ayat. Kenapa mempelintir? Dalam kitab Korintus tadi, 2 Korintus 11 nomor 8 ini dan Namboru ya. Nih, coba dulu kisah para rasul 4. Nah, itu kan Berkat melimpah atasmu itu melukir permane. Jangan sakit hati ya Namboru ya. Aku kasih gift Namboru, jangan sakit hati ya. kenapa sakit hati, kan udah tergenapi sudah 2 Petrus 2 1 4 itu. Saya anggap Faruk itu guru-guru palsu yang menyesatkan. Tidak lagi harus tergenapi. Memang akhir zaman akan datang guru-guru palsu yang menyesatkan, yang menyangkal penebusan. Udah tergenapi sudah. Penebusan apa di situ Namboru? Yang telah menebus mereka. Itu udah Menebus tergenapi dari apa, sudah kata Namboru? Rasul Petrus itu. Ngapain? Menebus dari apa? Memang nubuatan Alkitab itu harus terjadi. Oke, nubuatan penebusan apa? Menebus dari siapa gitu loh Namboru? Udah, nggak usah kamu panjang lebar. Kamu kan udah saya bacakan tadi 1 Petrus 1:18. Kamu tidak percaya. Kan Udah udah saya kita terangkan. kasih, Namboru. Jadi udah tergenapi. Nah, coba baca dulu 2 Petrus 3 ayat 3. Coba baca. Ya, baca Namboru. 2 Petrus 3 Tunggu ayat siapa dulu 3. baru bergabung Namboru ya. George. Ya. Ya. Islam Kristen. Kristen dong. Oke, bentar ya, George ya. 2 Petrus 2 nomor berapa tadi Namboru? 2 Petrus 3 ayat 3. 3. Oke, 2 Petrus 2 2 Petrus 3 ayat 3. nomor 3. Oke, kita baca Namboru ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini Kristen Iya, Namboru. untuk kamu ini, kamu kan sering ngejek, gondrong lah. Ini untuk kamu. Siapa yang ngejek bala? Jadi semua nubuatan Rasul Petrus itu tergenapi buat dirimu. Namboru, ini untuk Kristen Namboru. Udah tergenapi sudah. 1. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama Namboru. Namboru. 1 Tunggu dulu Namboru. Kita kaji ya siapa yang mengejek. Yang mengatakan Barakallahu fikum toh. Cair dong. tergenapi sudah kan? Cari Sekarang kita, untung Namboru. dari pengajarannya. Namboru sabar dulu. 3. Yang percaya dengan kematian Yesus, ya, dengan cara dibunuh dan diolok-olok, itu siapa? Islam atau Kristen Namboru? Islam apa Kristen? Hah? Kenapa rupanya? Namboru? Setokin itu. Kan kemarin Ya, kan gantian, Namboru, bukan ya. bukan dulu dibilang zaman akhir yang terutama harus kamu kita bahwa hari-hari zaman akhir akan tampil. Zaman akhir kok. Hari-hari terakhir ini bukan zaman dulu Sabar dibilangnya. dulu Namboru. Lai George. Lai, kenal nggak sama nama Mak Namboru nih? Telepon kan dulu mamanya, baru dijemput dulu di pulang ini. Baru nenggolan lumben raja. Itu aku doi. Iya, makanya ngomonglah sama dia, diam dulu bilang. Mau nggak dia diam? Aku kan udah diam dari tadi nungguin kamu ngomong. Iya, si George mau ngomong Namboru, dia Kristen juga. Ya udah. Nih, jadi silakan, George. siapa ya 2 Petrus 2 sama 2 Iya, Petrus 3 itu untuk kamu ya. Untuk Kristen Namboru. Silakan George. Iya udah. Oh iya, ya udah kalau disilakan Namboru untuk Kristen. Baru opung boruku sianipar dong. Gimana? Opung boruku sianipar. Oh, kalau gitu sama Lai George aku panggil Namboru berarti kan? Begini ya. Gimana aku Namboru? menolak. Ini kubacakan. Tahu. Apa Nabi itu? palsu itu
tertulis di Yeremia 3 ayat yang kedua. Nabi palsu itu dari Arab dan suka berzina. Baca. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah dituduri di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan dirimu dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Nah itu dia, itulah nabi-nabi palsu. Nah Sekarang baca tadi Yeremia 31 sampai 33 baca. Itu untuk siapa? satu simak tadi Yeremia 23:15 aku juga lanjutkan dengan Yeremia 23:15. Coba baca. aku lanjutkan dengan perkataan itu aku tadi dibilang Baca dulu Yeremia 31 nomor 31. Isi kitab Yeremia itu untuk siapa? Biar kau tahu gitu loh. Baca. Ntar aku lanjutkan dengan isi tadi yang dibacakan Jangan itu. kau comot-comot. Aduh. Loh iya, ini Sabar lanjut. dulu. Ini biar ku baca ya. Dua Klien Petrus. memang kalau ayat yang menguntungkan klien kan baca. Loh iya, siapa yang Udah tergenapi, Tom. gua itu? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Makanya kalian jijik baca Bible, beda sama aku gitu loh. Nih aku baca ya, Yeremia 31 nomor 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kitab Yeremia itu nubuat untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Gak ada urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bukan bahagian dari Bani Israel dan bukan pula Bani Yehuda. Oh, Lanjut. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kan udah dengan bilang nabi yang palsu ya. pada waktu Nabi-nabi aku palsu. memerintahkan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu ya, perjanjian yang kuadakan untuk kaum Israel, Itu Udah lawan 2 nabi-nabi Petrus 2 itu palsu. yang pas. Kasih tuh. 2 Petrus 2 1 sampai 4. Kalau memang dia Dan nabi-nabi palsu itu pun mencuri firman Tuhan. Tertulis di Yeremia 23 ayat. dengar dulu kalau kalian mau ayat tahu ya. 10 Kalau kalian ayat mau tahu 15, ayat 26, ayat 30. Ini dengar dulu. Waspadalah, ini kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ialah serigala yang buas. Sekarang saya tanya, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang datang mengaku dengan menyamar sebagai domba dan mengumpamakan dirinya domba? Siapa? Ajaran siapa yang suruh membunuh? Bungu dulu nambah. Itu serigala yang berbulu domba. Ya, itu. Sekarang saya tanya sama mulai dan baru George. Di antara Buahnya Islam apa? Buah pengajarannya apa? Siapa Di antara Islam sama Kristen, siapa yang datang menyamar sebagai domba? Islam apa Kristen? Bukan menyamar ya. menyamar? Siapa yang Itu bilang menyamar? domba. Kan dia serigala, kan banyak yang menyamar. Alhamdulillah. Ini dikatakan menyamar. Antara Islam sama Kristen, siapa yang datang menyamar sebagai domba? Siapa yang bilang menyamar? Di sini kan dikatakan menyamar loh. Cemana sih, George? Iya, dari ajarannya nih, dari ajarannya aja. Dari buahnya. Kamu akan mengetahuinya. Ini kan kalian mau bertanya ini tentang nabi-nabi palsu ya. Kata Yesus, ciri-ciri dari nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa Dari yang menyamar seperti domba? buahnya. Nah, dari buahnya. Dari buahnya. Aku nggak lagi mau beli Baca sampai buah. selesai. Baca sampai dari Aku nggak mau beli buah. Kau jualan buah pula nambah di sini loh. Iya, dari buahnya lah. Apa jual buah? Sekarang aku tanya sama mulai, di antara Islam dengan Kristen, di antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, siapa yang datang menyamar sebagai domba? Yang mengklaim mengumpamakan diri dengan domba siapa? Di Botoho, Paulus mengerti akan firman Tuhan. Paulus itu murid dari Gamaliel. Itu adalah ajaran Paulus tidak ada. Paulus itu paham akan firman Tuhan. udah diam dulu. Ajaran Paulus Paulus itu tidak ada murid dari Gamaliel. Dia suku dari Benyamin. Suku Benyamin itu Paulus.
Suku Benyamin Ido. melalui jalur siapa? Bapaknya atau mamanya? Ago ya bang. Dan di Botoho. Paulus Melalui dari jalur suku siapa Benyamin. dikatakan suku Benyamin? Melalui jalur bapaknya atau jalur mamanya? Ada yang nggak tahu disuruh tertulis itu secara Kau nggak tahu kenapa masih jadi Kristen, George? harus tertulis secara tersurat tersirat gitu. Iya, Ya, kalau dari suku memang Benyamin. dia suku Benyamin, melalui jalur siapa dia dikatakan suku Benyamin? Mamanya atau bapaknya? Nggak ditulis di situ, tapi Nah, dari kalau suku nggak Benyamin. ditulis di situ, atas dasar apa kau percaya di suku Benyamin? Atas dasar Karena apa? memang di situ tertulis dia Paulus dari suku Benyamin. Melalui jalur siapa? Nanti kau tanya lagi di tanggal berapa dia lahir. Enggak, aku Kau tanya tanya lagi siapa bidan-bidannya. Apa itu? Melalui Apakah jalur siapa? pelajaran Yesus kalian Kristus begitu? dikatakan suku Benyamin. Melalui jalur siapa? Bapaknya atau mamanya? Tidak perlu itu. Yang penting ada tertulis di Alkitab. Ya Dia dari perlu lah. suku Benyamin. Kau katakan dia anak keturunan dari Benyamin, tapi kau tidak tahu silsilahnya. Itu namanya kau mimpi. Mimpi dan bohong. Kalau sudah tertulis di Alkitab dari suku Benyamin, dia pun murid dari Gamaliel. Loh, dari jalur siapa dia kau katakan suku Benyamin? Jalur bapaknya atau jalur mamanya? Walaupun bukan dari mama atau bapaknya kan, dia gennya ada dari gen mama dan bapaknya pun berarti dia punya dari suku Benyamin. Begitu. Iya, melalui jalur siapa? Bapaknya Dia atau pun mamanya? dari bapak dan mamanya, dia berarti dari suku Benyamin. Iya, melalui jalur siapa? Jalur bapak atau jalur mamanya? Maupun dari mama dan bapaknya, dia lahir dari suku Benyamin gitu. Ya, kau jawab dulu lah melalui bapaknya atau mamanya. Yang di Botoho mulai sistem reproduksi, mulai sistem pembuahan itu akan menghasilkan sperma dan sel telur bertemu akan memunculkan apa? Janin. Loh, kau Itulah dia. cerita janin kau cemana ini? Loh iya. Dipercayailah Bang Yus. Kamu nggak tahu dari mana? Kalau dia sistem apa? Kalau suku Benyamin, Benyamin. Tapi Iya, kalau melalui jalur siapa dia di suku Benyamin? Sekarang gini contoh nih, Jors, diam Jors ya. Kau kan marga Lumban apa ini? Lumban Raja ya? Iya. Oke, melalui jalur siapa kau dikatakan marga Lumban Raja? Tahu, bapakku lah. Bapakmu kan, bisa kau jawab kan? Nah, ketika Paulus dikatakan suku Benyamin, melalui jalur siapa dia dikatakan suku Benyamin? Bapaknya atau mamanya? Pasti bapaknya. Oke, siapa nama bapaknya? Bapak mana? Aku tahu. Bapaknya juga nggak tahu. Sekarang kalau aku tanya kau, siapa nama bapakmu? Kau tahu kan? Kita emang ada ditulis sisi lengkap semua. Kalau ditulis lengkap tebal ini buku Alkitab. Masa itu urusan kau, mau makin tebal bibel kau, makin tipis bibel kau itu urusan kau. Tapi yang harus kau ketahui, bagaimana kau yakini dia suku Benyamin, sementara kalian nggak tahu siapa bapaknya. Bahkan sampai detik ini dia masih nyanyi tuh. Bapak mana, bapak Kutanya mana, bapak Kutanya mana. sama kau. Kutanya sama kau. Nabi Isamu siapa nama bapaknya? Apa? Nabi Isamu siapa nama bapaknya? Loh, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Itu juga bingung kau kan? Makanya. Bukan bingung. Tanpa bapak dia dilahirkan. Penciptaan Isa sama dengan Adam gitu loh. Dia Bingung kau. tanpa hubungan badan Oke. mamanya. Bagaimana Adam yang tidak ada Hawa kok bisa berkembang biak beranak cucu? Ayo Berkembang jawab. biak beranak cucu. Jawab. Di Al-Quran tidak ada Hawa. Apa yang kau tanyakan? Di Al-Quran tidak ada nama Hawa. Kok bisa kalian beranak cucu? Dari mana kau tahu di Quran gak ada nama Hawa? Kau kira aku orang bodoh ya? Aku punya teman banyak. Hawa itu bahasa Arab. Sebutan untuk wanita pertama, Hawa. Loh, udah mereka bisa kata lu. Bodoh dong. Ini ada nama Hawa. Hawa itu nama Hawa bahasa Arab loh, Jor. Al-Quran. Hawa itu bahasa Arab, Jos. Cemananya kau? Justru yang jadi pertanyaan, kau yang bahasa Al-Quran dan juga bahasa Ibrani, kok bisa ada nama Hawa yang merupakan nama bahasa Arab?
Udang margabus kok. Udang margabus. Ya, kok kira kita orang bodoh. Kami Ini. makanya kau mualaf kan? Malu aku punya opung sianiper, ada sianiper kayak kau. Malu aku. Nggak apa-apa lah, masa kau malu punya saudara kayak aku lebih malu punya Tuhan nggak bercelana. Nih, ntar ya. Teringatnya George, kok nggak malu punya Tuhan nggak bercelana George? Astaga, nggak tahu kau makna arti kenapa Tuhan itu. Kubacakan ayatnya itu, biar tahu kau. Apa itu? Ayat apa kau baca? Kenapa dia tidak bercelana? Diambil jubahnya dan diundi-undi pakaiannya itu? Kenapa? Waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, tahu? Adam, Kejadian 3. Mereka tahu diri mereka telanjang. Terus mereka malu kan di hadapan Tuhan kan? Terus apa yang mereka perbuat? Iya, gini loh. Dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa malu ketika mereka tidak berpakaian di depan Tuhan. Apa yang mereka perbuat? Dalam perjanjian baru, sabar dulu George. Kenapa di dalam perjanjian baru Tuhanmu nggak malu tanpa busana di depan manusia? Iya, udah sama kamu. Begini ya. Itu Gimana, untuk memberitahu kenapa Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Kamu bilang gitu. Apa aku bilang tadi? Apa aku bilang? Kau bilang kan hanya pakai celana aja. Nggak bercelana, hanya pakai celana. Nggak bercelana. Iya, kolor aja kau bilang kan. Nggak bercelana aku bilang. Iya, cuma dalamannya aja gitu. Mana ada dalamannya? Di mana dikatakan dia pakai dalaman? Emang kelihatan dalam. Yohanes 19, George. Yohanes 19 nomor 23. Ketika prajurit-prajurit mengambil jubah dan juga pakaiannya Yesus, apa yang tinggal di tubuh Yesus? George, apa yang tinggal? Jubah dan pakaian diambil. Kolor termasuk pakaian ya teman-teman ya. Kaos dalam termasuk pakaian. Apa yang tinggal dalam diri Yesus? Ketika jubah dan pakaiannya diambil, apa yang tinggal? Nah, George? Oi. Iya, apa yang tinggal dalam diri Yesus, di tubuh Yesus? Ketika dalam Yohanes 19 nomor 23, baju dan juga pakaiannya diambil oleh tentara Romawi. Apa yang tinggal di tubuh Yesus? Apa? Kau kira telanjang Tuhan Yesus itu? Aku nggak bilang begitu, bahkan aku bertanya loh George, ketika prajurit mengambil jubah dan pakaiannya, apa yang tinggal dalam tubuh Yesus? Di tubuh Yesus ini. Hah? Ini. Itu siapa? Kau kira telanjang Tuhan Yesus itu? Iya, jadi itu siapa yang kau tunjukkan apa itu? Iya, kau bilang telanjang Tuhan Yesus itu. Aku nggak bilang telanjang loh George. Justru aku bertanya ke kau dalam Yohanes 19:23, ketika prajurit mengambil pakaian dan juga jubahnya, apa yang tinggal di pakaian Yesus? Aduh, kena dia wih. Kena pula dia lah. Kena. Sayang kali kena dia bah. Aduh, kacau kita. Aduh. Oke, huta julu. Kan lagi di huta julu ya. Bismillah lah teman-teman ya. Bismillah. Jangan kena bin lagi kita teman-teman ya. Ntar teman-teman ya, kita pakai ini dulu nih, pesona ini. Mudah-mudahan kuat dia dengan gunakan pesona ini teman-teman. Oke, Huta Julu, selamat bergabung Huta Julu. Gunakan pesona ini teman-teman. Huta Julu. Huta Julu. Iya, gara-gara ngeliatin gambar ini ya. Huta Julu. Halo Huta Julu. Ya, tetep layar lah teman-teman ya. Kita bismillah nih teman-teman. Udah dengan APL tadi teman-teman. Tetep layar love orange-nya teman-teman. Ini WL kita
Apa ini tinggal ini? Mawar udah penuh. Oh, kereta satu lagi gue. Oke, silakan buat adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Tadi ada yang taping itu, aku OTN naik kata dia, aku naikkan nggak mau naik dia. Oke, Gerald Jakub coba nih. Gerald Jakub. Mana tadi Gerald tadi? Bentar teman-teman ya. Gerald Jakub. Aden Luhut naik dah, Aden Luhut naik. Naik Aden Luhut naik. Naik, tetap layar teman-teman ya. Posting ulang semua teman-teman. Posting ulang. Laugana Parasari. Laugana. Halo. Laugana. Laugana. Halo. Aduh, turunkan moderator, turunkan. Sayang kali tadi itulah. Lusin. Buat teman-teman Kristen dijaga tapingannya ya. Dijaga tapingannya gitu loh. Jangan karena tapingan kalian nggak tertarik orang terhadap kekristenan, nggak boleh gitu ya. Tetap dijaga tapingannya ya. Ya, jangan melontarkan kalimat-kalimat yang menghujat, nggak boleh menghujat. Kita diskusi baik-baik, bukan untuk menghujat ya. Elusin, selamat bergabung Elusin. Kalau nggak kuat mentalnya menonton komal-komal diskusi, sebaiknya kalian jangan nonton buat dari OTN ya. Sabar. 2 hari lagi kalian boleh kejang-kejang masal, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kalian bisa kemasukan kalian, 2 hari lagi. Ini masih hari Jumat, sabar kalian. Elusin. Halo Elusin. Kode kuliner. Ya Fendi, naik aja Elisa. Fendi, kode kuliner. Ya dijaga telepon tappingannya teman-teman ya. Teman-teman Kristen dijaga tappingannya ya. Jangan dua-dua. Kede. El Hakimi. Halo El Hakimi. Mana ini? Halo Bi. Halo Bang. Ya, Islam Kristen di Islam. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang Bi? Assalamualaikum Bang Faru. Sukses selalu lah, itu aja. Sehat selalu. Makasih Bang. Terima kasih banyak Bang Bi ya. Assalamualaikum. Oke, Naga Hitam, selamat bergabung Naga Hitam. Ya, selamat bergabung juga Bang. Ya, Islam Kristen. Ini lagi Islam Bang, lagi nyimak aja. Kena pencet tadi Bang. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya nggak ada, makasih Bang ya. Ya, Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sejuk. Mana nih? Firdain bentar ya. Udah minta permintaan naik Firdain. Oke, ini Firdain kita naikkan ya. Ada Firdain. Oke, Firdain. Halo. Ya, Islam Kristen Firdain. Kristen. Oke. Mau berdiskusi Firdain? Iya. Mau berdiskusi. Banyak orang Islam nggak percaya Muhammad menghalalkan menggauli binatang. Coba buka Tirmizi 1375. Aduh. Kok kayak gitu sih kalian Kristen? Maka
Makanya saya bilang yang dikatakan di dalam kitab Petrus yang menguasai hawa nafsunya, yang mengikuti hawa nafsunya itu kalian gitu loh. Kalian sabar dulu biar disampaikan dulu aturannya. Kok sabar kalian mau menghujat aja kalian. Yesus aja nggak pernah menghujat Nabi Muhammad SAW loh. Yesus aja nggak pernah menghina Nabi Muhammad SAW loh. Yesus aja nggak pernah menghujat orang-orang yang melakukan poligami loh. Yesus aja nggak pernah menghujat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan loh. Yesus aja nggak pernah menghujat orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang bersunat loh. Yesus aja nggak pernah menghujat orang-orang yang sujud menyembah kepada Tuhannya loh. Ngarang aja kalian, nggak pernah. Lalu kalian katakan kalian pengikut-pengikut Yesus, tapi kalian melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus bersunat, kami mau bersunat. Mau kalian hujat kami, berarti kalian menghujat Yesus. Yesus bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa, kami bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa. Mau kalian hujat kami, berarti kalian menghujat Yesus. Yesus nggak makan daging B2, kami nggak makan daging B2. Mau kalian hujat kami, berarti kalian menghujat Yesus. Yesus bersujud dalam ibadahnya, kami juga bersujud dalam ibadah kami. Mau kalian hujat kami, berarti kalian menghujat Yesus. Yesus bertuhan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, Yohanes 5 nomor 37. Kami juga bertuhan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Mau kalian hujat kami, berarti kalian menghujat Yesus. Ketika kalian menghujat Islam, kalian otomatis menghujat Yesus. Gitu loh. Yesus puasa 40 hari, kami lebih 40 hari. Lebih kami 40 hari. Bulan Ramadan 30 hari, bulan Syawal 6 hari. Udah 36 hari. Belum lagi di bulan-bulan berikutnya. Bahkan lagi kami yang puasa sunnah kami Senin dan Kamis dalam 1 tahun. Lebih kami dari 40 hari. Maka benar kata Yesus dalam kitab Matius, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang melebihi ahli Taurat siapa? Kami. Kami melebihi waktu puasanya orang-orang ahli Taurat. Kalau kalian menghujat Islam, kalian menghujat Yesus loh. Karena tidak ada amalan yang Yesus yang tidak kami lakukan, gitu loh. Kami lakukan. Oke, Patin, selamat bergabung Patin. Patin, oke, naikkan yang lainnya. Jangan menghujat lah, aduh. Kalau nggak mampu untuk berdiskusi, mending gak usah naik, gitu loh. Santai aja kita diskusi. Kalian nonton gratis kok kalian. Gratis kalian nonton, nggak diminta kalian perpuluhan di sini. Oke, Yos Rizal. Oke, turunkan moderator. Oke, baja hitam. Halo Bang. Ya, Islam Kristen. KTP saya Kristen Bang. Oke, mau berdiskusi baja hitam? Boleh Bang, cuma mau nanya aja Bang. Ya kalau bertanya on cam aja lah, bertanya tentang Islam. Jangan saya bertanya tentang Kristen lagi lah. Bilang waras saya nanti. Malu saya Bang. Malu Bang. Ya kalau malu kenapa masih jadi Kristen baja hitam? Cuma mau nanya bentar Bang, saya cuma penasaran aja Bang. Yaudah siap bertanya, turun ya, silakan. Boleh Bang. Bang, jadi gini Bang, saya penasaran Bang. Untuk gerakan sholat nih Bang, dari awal sampai akhir, itu sebenarnya gimana sih Bang? Apakah ada yang ngajarin atau seperti apa? Apakah ada di Al-Quran, hadis atau gimana Bang? Saya cuma pengen mau cari tahu aja Bang. Silakan turun, saya jawab ya. Sebagaimana umat-umat terdahulu dari Bani Israel, tata cara dan gerakan beribadahnya mereka juga tidak tertuliskan secara eksplisit dalam Taurat dan juga Injil. Lantas bagaimana mereka bisa melakukan gerakan-gerakan ibadah mereka? Itu dicontohkan langsung oleh Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Taurat itu juga melakukan itu berdasarkan, orang-orang Yahudi melakukan berdasarkan apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Musa. Begitu juga kami. Kalau kalian ingin mengetahui ya bahwasanya sholat kami itu mengikuti di sholatnya Nabi Muhammad SAW, beli kalian kitabnya dengan judul Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW.
Di kitab itu tertuliskan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami tentang tata cara bersolat. Begitu. Ya. Kamu di dalam Al-Quran dikatakan ruku dan sujudlah kamu kepada orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Di dalam rukun solat kami ada yang ruku, ada ruku dan juga ada sujud. Ruku itu begini, sujud itu meletakkan dahi, ya hidung itu ke lantai. Itu sujud gitu loh. Karena itulah tugas para nabi. Tugas para nabi itu mencontohkan kepada umatnya. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan, ditulis oleh para sahabat. Dari sahabat disampaikan kepada para tabi-tabiin. Dari tabi-tabiin disampaikan kepada para imam. Para imam, ya ini sanadnya diselanjutkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Sampailah kepada kami. Ya, untuk lebih detailnya lagi silakan kalian baca di dalam kitab Bulughul Maram, ya, dalam kitab Bulughul Maram. Kalau kita dikomparasi nih, ya ditanya balik kepada kalian. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, tepuk tangan di gereja itu yang contohkan siapa? Yang nyontohkan siapa? Nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, lompat-lompat di gereja. Yang nyontohkan siapa? Pernahkah Yesus mencontohkan hal itu? Oke, kita naikkan yang lainnya perkalian. Oke, perkalian. Samudra Pasai. Waalaikumsalam. Samudra Pasai. Saya Muslim. Saya hanya disarankan kalau tidak ongkem lebih baik diturunkan, Bang. Ya. Ya, kalau tidak ongkem lebih baik diturunkan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengkaji temanya, Bang, boleh kita enggak ongkem. Selama dia tidak menurut, kalau dia menurut, turunkan. Kopiku. Inoka. Bang. Ya, Islam Kristen. Kristen, Bang. Oke. Sabar ya, saya sapa yang lain dulu ya. Daeng. Ya. Daeng. Oke, Iwan Abdul. Oke, mau diskusi kita, Dinda Inoka. Mau tanya aja, Bang. Ya, kalau bertanya silakan on cam. Kalau nggak mau on cam, kita kaji tema atau siap bertanya Anda turun gitu loh. Oh, oke, Bang. Siap, Bang. Turunkan aja, Bang. Tadi kan Bang ada. Inoka, on cam aja lah. Kamu kan udah bisa on cam ini, saya undang nih. On cam aja lah. Saya nggak usah tanya tentang Kristen. Saya nggak akan tanya tentang Kristen. Kamu bertanya aja tentang Islam. Di kamar mandi ini, Bang. Hah? Saya lagi di kamar mandi. Ya tunggu keluar dulu lah dari kamar mandi baru naik komal. Itu loh. Masa Bang, di kamar mandi komal? Bang, cuman mau tanya aja. Udah siap bertanya turun. Silakan. Oke. Ini tadi Bang ada bilang katanya sujud itu sesuai ikut. Berarti ikutlah Islam ikut ya, Bang. Tak jelas apa yang kau bilang? Ikut tradisi Yahudi. Berarti sujud sholat itu berarti ikut Yahudi ya, Bang? Bukan ikut Yahudi. Gimana sih? Kok ngikut Yahudi? Siapa yang bilang? Oh ya, ikut apa, Bang? Di zaman sebelum zamannya Yahudi, sebelum orang-orang Bani Israel pun, nabi-nabi terdahulu beribadah kepada Tuhannya sujud. Oh, sujud dahi dan hidung. Oke, udah saya jawab ya. Silakan turun. Lanjutkan buang air besarnya ya.